Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri saya sempat bilang kepada saya, apa sih gunanya kamu membuat sebuah video tentang perjalanan hidup kamu, tentang kisah kamu? Itu saya beberapa hari berpikir seperti itu, dan ada beberapa bisikan-bisikan, janganlah membuat konten seperti itu, malu. Janganlah mengumbar aib atau mengumbar cerita-cerita yang tidak mengenakan. Itu lama ya saya untuk melawan kata-kata seperti itu sehingga saya bisa memberanikan diri untuk membuat sebuah video. Terus saya melihat beberapa konten video yang menceritakan tentang hal-hal negatif perjalanan hidupannya, juga hal-hal positif perjalanan hidupnya. Jadi saya berpikir lagi ketika malam saya merenung, saya harus membuat sebuah konten video bagaimana saya akan menceritakan tentang apa yang saya alami karena itu real alami. Dan juga gunanya untuk apa? Jadi saya coba merenung lagi gunanya untuk apa? Untuk saya, untuk orang lain. Mungkin untuk saya adalah bagaimana saya ingin bersyukur kepada Yang Maha Kuasa tentang apa yang telah diberikan kepada saya. Karena semua itu adalah hiburan bagi saya akhirnya ya. Tidak ada yang namanya hal-hal yang membuat saya itu merasa bahwa Yang Maha Kuasa itu tidak adil. Saya membuat semuanya itu Maha Kuasa itu sangat menyayangi umatnya. Ya, seperti itu. Cara bersyukurnya saya menceritakan beberapa kisah perjalanan hidup saya supaya apa? Mungkin nanti menjadi semangat, menjadi referensi, atau bahkan ketika garis hidupnya sama dengan saya. Dari keluarga yang ya bisa dikatakan serba kecukupan saja. Tapi bisa meraih apa yang diinginkan yaitu berupa bisa uh, kuliah S1 itu sampai lulus ya. Itu adalah hal yang sangat saya syukuri apa yang telah diberikan kepada Yang Maha Kuasa kepada saya secara pribadi. Dan juga saya akan mencoba untuk bagaimana bercerita supaya apa? Semua orang yang latar belakangnya sama dengan saya dari keluarga yang kecukupannya tetap semangat untuk meraih cita-citanya dan jangan menyerah karena keadaan. Salah satu contoh ketika saya baru lulus dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Dulu saya sekolahnya itu Madrasah Aliyah Negeri di daerah Demung, Kabupaten Situbondo. Jarak dari rumah saya ke sekolah tersebut itu kurang lebih sekitar 10 atau 11 km satu kali berangkat. Saya tidak punya kendaraan waktu itu. Tapi yang memberi semangat kepada saya adalah nenek saya. Karena apa? Saya tinggal sama nenek dari kecil sampai nenek sepuh ya, tinggal sama nenek saya. Ya walaupun rumah nenek di sini, rumah ibu di sini dempet gini, tapi saya tinggalnya sama nenek gitu. Nenek itu yang sangat besar sekali kontribusinya kepada saya, tindakannya kepada saya, memikirkan masa depan saya nenek. Juga doa ibu saya dan juga doa bapak saya dan orang-orang yang memang sayang kepada saya semuanya, termasuk keluarga saya semuanya ya. Nenek itu waktu saya lulus SMP, dia itu mengorbankan apa yang dia punya. Dia bilang gini sama saya, Arit, kamu harus melanjutkan. Apapun itu kamu harus melanjutkan. Kamu mau sekolah di mana? Sampai seperti itu nenek. Saya pertamanya itu sekolah di daerah Probolinggo. Dulu itu bukan SMK ya. Kalau sekarang kan SMK. Dulu itu namanya STM di daerah Probolinggo. Karena di sana saya ada kerasan, akhirnya saya balik lagi ke rumah. Terus nenek bilang, kenapa balik? Kenapa ada kerasan? Saya bilang alasannya seperti ini. Akhirnya nenek, ya sudah ada apa-apa. Coba kamu nyari sekolah lain. Nah kebetulan saya nganggur itu. Kalau tidak keliru, saya lulus SMP. Kalau tidak keliru ya, nganggurnya itu sekitar 1 tahun. Setelah itu baru saya nyari sekolah lagi tahun ajaran berikutnya. Dan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri daerah Demung. Itu jaraknya 11 kilo. Saya tidak punya kendaraan waktu itu. Tapi saya yakin pasti akan ada jalan. Nah, ketika berangkat, awalnya saya sama dengan sepupu saya itu naik sepeda motor ya, gantian. Sepupu saya punya sepeda motor, kadang saya minta antar sama bapak gitu.
Terus kalau ya ndak mulus seperti itu juga, tiap hari pasti ada saja ketika sepeda motornya digunakan semua oleh orang tua saya dan orang tua dari sepupu saya. Jadi itu mencari alternatif pemecahan masalah bagaimana saya harus sampai ke sekolah walaupun ndak ada kendaraan. Caranya saya pertama itu ada tetangga namanya itu Sucipto. Nah, dia itu biasa sepeda motor, saya ikut dia. Dan sepupu saya itu biasanya nebeng sama palik saya. Saya biasanya nunggu tetangga saya namanya Sucipto. Nah itu sangat ini ya membantu saya juga dalam mencari ilmu, yaitu saya nebeng sama dia. Rumahnya dekat sih, dekat rumahnya. Nebeng itu eh, berapa tahun ya saya nebeng dengan Sucipto, Sucip, panggilannya Sucip itu tetangga saya. Nebeng itu mungkin kalau tidak keliru sekitar 2 tahun apa 1 tahun ya saya nebeng sama Sucipto itu. Jadi pagi saya nunggu di pinggir jalan, nunggu Sucip itu. Nah, ketika datang saya gonceng dah seperti itu. Baik sekali anaknya itu, Sucip itu teman. Eh, itu kalau Sucip ini berhalangan tidak sekolah, saya kadang-kadang ikut teman saya itu namanya Suningrat dari daerah desa lain ya, agak jauh. Saya nunggu di pasar, biasanya nunggu sampai jam jam 7. Biasa dari rumah itu berangkatnya sekitar jam 6 lewat seperempat. Saya jalan kaki ke pasar nunggu teman saya ningrat itu. Ya kadang seperti itu juga, kadang ningrat ada halangan, tidak masuk, mungkin karena sakit atau bepergian. Saya bahkan pernah pakai sepeda pancal. Saya titipkan di kantor polisi Besuki dulu. Ada penitipan sepeda pancal untuk anak sekolah dulu ya, itu gratis dan juga aman. Dulu karena transport atau sepeda motor itu masih jarang yang punya. Saya pancal dari rumah, sepeda pancal itu nyampe di kantor polisi itu aman-aman saja. Setelah itu saya naik angkot untuk ke sekolah saya daerah Demung, naik angkot dulu. Dulu karena sekolah itu masih jarang. Di daerah Besuki itu belum ada sekolah negeri. Kalau sekarang sudah ada SMA 1 negeri Besuki. Dulu udah ada. Yang negeri itu ada di Subo, terus ada di Demung. Itu MAN yang di Demung, yang di Subo itu SMA negeri. Yang di Suki belum ada, kalau swasta banyak. Ketika saya pulang sekolah, saya naik sepeda pancal. Kalau pulang itu jalannya ini ya, naik. Tapi enggak naik langsung nanjak, enggak. Naiknya itu perlahan, tapi naik terus seperti itu. Banyak temennya. Saya sama sepupu saya, itu biasanya naik sepeda pancal. Terus saya tidak sadar kalau sepeda pancal itu di bawah sadelnya, tempat duduknya itu patah ternyata. Saya pancal dari kantor polisi, ambil sepeda, gonceng sepupu saya, adik saya pancal, ternyata itu, loh, kok goyang-goyang ininya, apa namanya, sadelnya, loh, kok goyang-goyang gitu. Terus saya menghiraukan mungkin ada bannya yang kempes, dan ternyata saya pancal lagi, saya curiga, saya berhenti, saya lihat ternyata besi di bawahnya sadel itu saya ginikan, ternyata itu lepas. Oh, patah gitu ya. Bingung dah. Bingung kalau dulu masih di sebelah baratnya Kedin atau Pegadaian Bisuki itu ada yang namanya delman. Banyak dulu delman itu. Kalau sekarang sudah tidak ada, kalau sekarang. Tidak tahu kemana saja itu delman-delman itu. Delman, akhirnya saya naik delman itu. Naik delman bersama dengan sepupu saya. Itu dua ya, yang perempuan satu namanya Anggi. Itu sekolah di SMP Banyu Blugur. Nah itu. Jadi sepedanya dua itu diikat di delman, saya naik delman. Saya hanya ketawa, kok bisa patah ya? Padahal itu besi. Gitu. Ya mungkin karena juga pemakaian yang sudah lama. Sampai saya lulus, itu ada saja perantara yang membuat saya bisa sampai ke sekolah. Kadang ikut teman, kadang dijemput oleh teman saya yang rumahnya itu malah di Melandingan, jemput saya ke daerah Jati Banteng. Namanya itu Selamat Riyadi. Dijemput karena apa, saya tidak masuk katanya. Saya dijemput ke mana? Ke pasar Jati Banteng. Itu saya masih ingat beberapa teman yang ya melengkapi perjuangan saya untuk mencari ilmu sampai saya lulus dari MAN tersebut. Jadi untuk semua siswa dan siswi jangan menyerah. Kalau kita menyerah,
berarti saat menyerah itu kita gagal sudah kalau kita menyerah. Tapi kalau kita terus berusaha, kita tunggu waktu saja. Kita tunggu waktu saja untuk sukses. Karena apa? Menurut saya itu kesuksesan atau cita-cita itu seperti satu objek yang menunggu di suatu tempat. Tergantung waktunya oleh Sang Maha Kuasa itu dikasih kepada kita. Ya banyak hiburannya, tidak langsung kita menjadi orang sukses. Hiburannya banyak. Kita harus sabar. Yang pertama sabar sih menurut saya ya. Kita harus berdoa, bekerja keras, dan juga ikhlas. Sabar aja, sabar dan ikhlas. Berdoa dan berusaha. Suatu saat cita-cita kita itu akan dikasih oleh Sang Maha Kuasa. Karena kalau menurut saya, ya ini, kamu pantas mendapatkan ini. Mungkin Yang Maha Kuasa bilang seperti itu ketika cita-cita kita itu tercapai. Kamu pantas mendapatkan ini dengan jerih payah yang telah kamu lakukan, dengan doa-doa yang kamu telah panjatkan atau bersyukur karena diberi kekuatan oleh Sang Maha Kuasa, diberi kelancaran untuk menjalani semuanya. Terus saya pernah dikasih nasihat sama Pak Lik saya, jangan khawatir kalau kamu mencari ilmu, Rik. Jangan khawatir. Pasrah saja Sang Maha Kuasa. Dia punya cara. Sang Maha Kuasa itu punya cara sendiri. Bahkan caranya itu di luar logika kita. Sudah, jalan terus dah. Kata balik saya masih ingat sampai sekarang. Jadi saya berusaha terus, ya tetap sabar, terus berusaha, sering membantu teman kalau teman membutuhkan, karena itu adalah saling merasakan empati, seperti itu. Sampai saya lulus, itu banyak sekali teman-teman yang melengkapi perjuangan saya sampai saya lulus dari Madrasah Aliyah Negeri tersebut. Juga ya doa dari orang tua saya, sampai doa dari nenek saya yang sampai pada langit ketujuh. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, itu anak saya yang lagi manggil saya. Semoga bermanfaat.